Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kelas ke-8 bab 4, yaitu perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Pada bab ini materi terbagi menjadi 3, yaitu A. Kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. B. Kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. C. Tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Namun, saya akan membahas materi bagian B, yaitu kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Pembahasan. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, jangan lupa like, komentar, dan subscribe ya teman, dan tonton sampai akhir. Pengaruh monopoli dalam perdagangan. Monopoli adalah pengusahaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Dampak monopoli bagi pelaku perusahaan. Monopoli sangat menguntungkan karena mereka dapat menentukan harga beli dan harga jual. Sebagai contoh, saat melakukan monopoli rempah-rempah di Indonesia, pada awalnya VOC meminta keistimewaan hak-hak dagang, akan tetapi dalam perkembangannya menjadi penguasaan pasar monopoli, VOC menekan para raja untuk memberikan kebijakan perdagangan. Hanya dengan VOC mengalami kebangkrutan pada akhir abad 18. Korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik menjadi penyebab utama kebangkrutan VOC. Akhirnya, tanggal 13 Desember tahun 1799, VOC dibubarkan. Kedua, pengaruh kebijakan kerja paksa. Istilah kerja paksa, tentu kalian sudah dapat menebak bahwa rakyat Indonesia bekerja tanpa fasilitas yang memadai. Mereka tidak memperoleh penghasilan yang layak, tidak diperhatikan asupan makanannya, dan melakukan pekerjaan di luar batas-batas kemanusiaan. Salah satu kebijakan yang terkenal dan buktinya dapat disaksikan hingga masa sekarang adalah pembangunan jalan Anyar Panaruka, Jalan Raya Pos, Gubernur Jenderal Dandos, yang memerintah tahun 1808 sampai 1811, melakukan berbagai kebijakan, seperti pembangunan militer, jalan raya, perbaikan pemerintahan, dan perbaikan ekonomi. Pengaruh sistem sewa tanah. Satu kebijakan terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah atau land rent system atau Landalingsstelsel. Sistem tersebut memiliki ketentuan antara lain sebagai berikut. A. Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. B. Harga sewa tanah tergantung pada kondisi tanah. C. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. D. Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Pelaksanaan sistem sewa tanah tersebut dianggap memiliki banyak kelemahan sehingga gagal diterapkan di Indonesia. Beberapa penyebab kegagalan pelaksanaan sistem sewa tanah adalah sebagai berikut. A. Sulit menentukan besar kecil pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. B. Sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. C. Keterbatasan jumlah pegawai. D. Masyarakat desa belum mengenal sistem uang. 4. Pengaruh sistem tanam paksa. Praktik penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat tersebut antara lain. A. Menurut ketentuan, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Namun kenyataannya selalu lebih, bahkan sampai 1/2 bagian dari tanah yang dimiliki rakyat. B. Kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan. C. Waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. D. Tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. Kelima, perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Perlawanan terhadap persekutuan dagang. B. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata
dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.